Perkenalkan, nama aku Marcia Jumada Septina. Halo semuanya, perkenalkan saya Regina Nurulifah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abduriansyah. Halo semuanya, kenalin nama saya Rifana Irinia. Yang terakhir, perkenalkan nama saya Ahmad Subakti. Perencanaan wilayah berfokus pada kajian makro seperti struktur regional, konektivitas antar wilayah, dan kebijakan pembangunan skala besar dengan ruang perencanaan yang mencakup provinsi dan kabupaten. Berbeda di hasil itu antara lain ada rencana tata ruang wilayah, provinsi dan kabupaten, dan juga ada rencana kawasan strategis. Nah, sementara itu, perencanaan kota berfokus pada kajian seperti tata guna lahan, transportasi kota, dan infrastruktur perkotaan dengan ruang perencanaan satu kota atau zona tertentu. Produk yang dihasilkan antara lain ada RDTR, RTRK, Master Plan, dan Urbanisasi. Nah, isu yang kami angkat di sini adalah bangunan kosong atau bangunan mangkrak seperti yang ada di belakang saya. Dalam kajian perencanaan wilayah dan kota, bangunan mangkrak menjadi masalah karena pertama, bangunan seperti ini merusak tata ruang dan estetika kawasan. Kedua, bangunan mangkrak seperti ini bisa menurunkan nilai ekonomi suatu kawasan. Karena itu, bangunan mangkrak adalah salah satu isu penting yang perlu dikaji dalam perencanaan wilayah dan kota, supaya ruang kota bisa dimanfaatkan secara optimal, aman, dan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Saya menyadari bahwa konektivitas antar wilayah itu mempengaruhi pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Selain itu, PWK itu menuntut lintas aspek dalam menganalisis perencanaan wilayah. Selain itu, saya ingin mendalami pemahaman saya tentang kebijakan tata ruang. Nah, dalam mata kuliah perencanaan wilayah dan kota yang sudah diajarkan, saya mempelajari bahwa suatu wilayah dan kota itu harus direncanakan dengan efisien, tertata, serta berkelanjutan. Nah, selain itu, dalam perencanaan juga harus mempertimbangkan baik dari aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta fisik wilayah. Nah, kedepannya, saya ingin memperdalam pemahaman mengenai dasar-dasar tata guna lahan serta karakteristik fisik suatu wilayah agar dapat memahami pemahaman bagaimana sih suatu kawasan itu harus dikembangkan. Saya memahami bahwa perencanaan wilayah melibatkan proses analisis isu, penyusunan solusi, dan penataan ruang untuk kebutuhan masyarakat. Dan saya juga perlu memperdalam penggunaan software pemetaan seperti JIS untuk analisis wilayah. Kuliah ini mengajarkan bahwa pengelolaan ruang membutuhkan analisis yang terstruktur, termasuk melalui data spasial dan kondisi lapangan. Perencanaan wilayah dan kota juga berhubungan dengan regulasi yang menjadi dasar perencanaan pembangunan. Saya ingin mendalami konsep pembangunan keberlanjutan dan mitigasi bencana dalam perencanaan wilayah. Dari kuliah ini saya memahami bahwa data analisis, peta, dan di lapangan merupakan hal yang penting dalam proses perencanaan. Dan saya memahami bahwa RTDR dan RW merupakan hal utama dalam pengajuan proses perencanaan wilayah. Dari sini juga ada kesimpulannya bahwa saya perlu meningkatkan kemampuan survei lapangan dan kemampuan mengidentifikasi isu wilayah. Perbedaan ruang lingkup wilayah dan kota itu terletak pada cakupan spasial atau area perencanaan yang ditangani, di mana wilayah itu memiliki cakupan yang jauh lebih luas dibandingkan kota. Secara hierarki, kota itu merupakan bagian atau komponen dari wilayah. Perencanaan wilayah mengatur kota berdasarkan karakteristik yang dimilikinya, dan perencanaan kota harus mengacu pada perencanaan wilayah di atasnya. Jadi bisa dikatakan perencanaan kota merupakan penegasan dari perencanaan wilayah. Syarat yang pertama, mengatur pembangunan agar lebih teratur dan terkoordinasi. Tanpa perencanaan, pembangunan cenderung acak dan tidak sinkron antar sektor. Yang kedua,
konflik pemanfaatan ruang. Perencanaan membagi kawasan berdasarkan zona permukiman, zona industri, zona hijau, dan zona perdagangan. Yang ketiga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya. Ruang, waktu, dana, dan tenaga adalah sumber daya terbatas. Yang keempat, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Nah, sekarang kita bakal bahas sejarah ilmu perencanaan di kota. Sejarah ilmu PWK di Indonesia dimulai pada tahun 1959 ketika ITB membuka pendidikan planologi sebagai respons terhadap meningkatnya urbanisasi pasca kemerdekaan dan kebutuhan penataan kota. Ilmu ini diperkenalkan ke ITB oleh W.J. Waworonto yang pulang dari studi perencanaan kota di Amerika Serikat dan membawa konsep perencanaan modern bersama Profesor Insinyur Sutojo serta dibantu ahli dari Harvard University melalui program PBB UNTAP. ITB menjadi pusat lahirnya keilmuan PWK di Indonesia. Awalnya fokus pada penataan fisik kota era industrialisasi, kemudian berkembang menjadi disiplin multidisiplin PWK yang mengkaji aspek fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Perkembangannya menyebar ke berbagai universitas seperti Undip, UGM, UB, dan lainnya. Nah, dalam dunia perencanaan wilayah dan kota, profesi perencanaan dianggap sebagai profesi yang profesional. Hal ini karena kita sebagai perencana tidak hanya membuat rencana saja, tapi juga dapat memastikan bahwa tidak dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta dapat membangun kota yang aman, nyaman, berkelanjutan, serta adil. Nah, dalam profesi perencana, kita sebagai perencana harus melakukan perencana itu dengan tegas dan dengan dijembatani dengan teori serta praktik dan juga adanya standar etika. Hal inilah yang mengatur kita sebagai perencana itu harus memiliki sikap yang profesional. Nah, dalam profesi perencana juga memiliki berbagai peran. Contohnya analisis, fasilitator, mediator, pendidik, serta penyebar informasi. Hal inilah dapat kita simpulkan bahwa kita sebagai perencana itu tidak hanya bekerja di balik meja saja, tetapi juga dapat menjadi dapat berkontribusi langsung dalam proses pembangunan serta perubahan sosial di masyarakat. Nah, kalau dalam aspek keprofesian ini, perencana itu berkaitan erat dengan kode etik. Hal ini karena kita sebagai perencana harus memiliki rasa tanggung jawab, dapat menjaga nilai integritas, serta dapat memprioritaskan kepentingan publik. Nah, lalu lulusan perencana itu di masa depan akan seperti apa sih? Nah, jadi lulusan perencana itu tentunya dari masa ke masa akan semakin berkembang serta semakin luas. Contohnya, kalau dari sektor pemerintah, bisa menjadi Kemenas, pemerintah daerah, pemberian KPR, Kemendagri, serta pemerintahan lain. Nah, kalau dari sektor swasta, dapat bekerja sebagai konsultan, perusahaan properti, serta developer. Nah, kalian mau tahu nggak sih fun fact mengenai lulusan perencanaan wilayah dan kota itu? Nah, jadi di sini aku kasih tahu. Jadi, keterampilan yang dimiliki oleh lulusan perencanaan wilayah dan kota seperti manajerial dan analisis itu dapat bekerja tidak hanya di bidang perencanaan saja, tapi juga dapat bekerja di luar bidang tersebut. Contohnya, lulusan perencanaan itu dapat bekerja di perbankan, keuangan, serta perusahaan swasta lainnya. Dadah! Halo, tahukah Anda kesuksesan besar ataupun kecil berawal dari satu hal, yaitu perencanaan. Apa sih perencanaan? Perencanaan adalah jembatan aksi. Ia adalah proses berpikir untuk menghubungkan kondisi kita saat ini dengan tujuan yang ingin kita capai di masa depan. Ini bukan tebakan. Ini adalah proses secara sistematis, rasional, dan berkesinambungan agar sumber daya kita dimanfaatkan secara optimal. Lalu, bagaimana cara kita merumuskan rencana dengan optimal? Mari ikuti 6 langkah penting untuk siklus perencanaan. 1. Tentukan tujuan yang jelas dan terukur. 2. Lakukan analisis situasi. 6.
Kenali apa potensi dan masalah yang ada. 3. Kembangkan alternatif tindakan. Jangan hanya mempunyai suatu opsi. 4. Pilih dan tentukan rencana aksi yang paling efektif. 5. Ini saatnya implementasi. Laksanakan rencana yang telah disusun. 6. Yaitu yang terakhir, lakukan evaluasi dan kontrol untuk tujuan di masa depan. Ingat, proses perencanaan berputar dari tujuan, eksekusi, menjadi aksi, lalu dievaluasi. Mari rencanakan tujuan hari ini untuk menikmati hasilnya di masa depan.